Namaku Reza. Sudah lebih dari 10 tahun aku mendaki gunung. Sendirian, diam-diam, tanpa perlu dokumentasi. Bagi sebagian orang, gunung adalah tempat pelarian. Bagiku, ia adalah tempat mendengarkan dunia yang diam. Sampai suatu hari, aku memilih Gunung Sagara. Gunung yang namanya jarang disebut, jalurnya tak banyak dikenali. Dan saat aku memutuskan mendakinya, aku tidak tahu, aku sedang mendaki ke tempat yang tidak ingin aku sentuh. Basecamp Sagara hanya ada satu bangunan kayu kecil. Tak ada penjaga, hanya beberapa penduduk lokal yang menatapku dari jauh. Tak satu pun menghalangi langkahku, tapi aku sempat mendengar seorang ibu tua berbisik, "Jangan bawa apapun dari bawah." Aku tak tahu maksudnya. Tapi saat melangkah menuju jalur awal, aku melihat sebuah batu kecil. Bentuknya aneh, membulat, dengan garis seperti lingkaran api. Aku ambil, kupikir sebagai oleh-oleh kecil. Kesalahan pertama, dan satu-satunya yang seharusnya tidak kulakukan. Hari pertama berjalan lancar. Jalurnya menanjak tapi bersih. Pohon pinus berjajar, kabut mulai turun menjelang sore. Saat malam tiba, aku mendirikan tenda di pos 2. Semua berjalan biasa. Sampai tengah malam, tenda bergoyang. Pelan. Aku pikir angin. Tapi, ada suara seperti seseorang berdiri di luar, menunggu. Aku buka resleting. Kosong. Tapi pagi harinya, aku sadar. Jejak kaki mengelilingi tendaku. Dan anehnya, itu jejak kaki tanpa alas. Hari kedua mulai terasa salah. Jalur yang kuikuti di peta tidak cocok dengan apa yang kulihat. Tanah longsor menghalangi jalan yang seharusnya aman. Pohon-pohon tampak tumbuh miring, seperti menutup jalan. Dan entah sejak kapan, aku merasa ada yang mengikuti. Setiap aku berhenti, suara langkah juga berhenti. Setiap aku menoleh, tak ada siapapun. Malam kedua lebih buruk. Kamera vlogku merekam sesuatu. Seseorang berjalan memutari tendaku, sementara aku sedang tidur. Tak bisa kulihat wajahnya, tapi rambutnya menjuntai, basah. Dan ia berhenti, menghadap langsung ke kamera. Aku memutuskan turun. Tapi jalan seakan berubah. Papan penunjuk yang kutemui sebelumnya, menghilang. Dan kabut makin pekat. Di dalam saku celana, batu yang kubawa mulai terasa panas. Saat kubuka, batu itu retak. Dari dalamnya, keluar cairan hitam. Kental. Berbau busuk seperti daging busuk. Lalu suara itu muncul. Kembalikan yang bukan milikmu. Aku kembali ke tempat pertama kutemukan batu itu. Aku gali, dan kutemukan lebih banyak. Tumpukan batu serupa. Di bawahnya, tulang kecil, rambut panjang yang sudah mengering, dan potongan kain putih. Ini bukan sekadar batu. Ini bekas pemujaan. Mungkin tumbal. Saat kutaruh batu itu kembali di tempatnya, semuanya hening. Tak ada angin. Tak ada kabut. Tak ada suara.
2 hari kemudian, aku ditemukan oleh tim SAR. Aku hanya duduk di tengah jalur, tak ingat apa-apa selain rasa damai. Batu itu tak ada lagi di sakuku. Dan sejak saat itu, aku bersumpah, tak akan pernah membawa apapun dari gunung. Bahkan, jika itu hanya sepotong daun. Karena sesuatu selalu menjaga tempatnya. Dan tidak semua yang sunyi ingin ditemukan. Aku Reza. Dan ini kisah pendakianku yang terakhir, sebagai orang yang sombong terhadap alam. Gunung bukan hanya tanah dan bebatuan. Ia punya nyawa. Dan setiap nyawa ingin dihormati.